Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Marilah kita lanjutkan bahasan kita, yaitu mengenai kesetimbangan benda bagian yang kedua, dengan subpokok bahasan yaitu momen gaya dan kesetimbangan benda tegar. Jangan lupa like, komen, dan berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari channel ini. Momen gaya. Di kelas 10, siswa-siswi semuanya sudah belajar tentang gaya. Gaya adalah penyebab daripada benda bergerak secara translasi atau secara mendatar. Sebagai contoh, misalkan kita mendorong mobil, atau misalkan kita menarik suatu benda. Nah, gaya dorong dan gaya tarik itu adalah merupakan gaya yang menyebabkan benda bergerak secara translasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai momen gaya. Momen gaya adalah penyebab dari suatu benda berputar atau berrotasi. Jadi kalau gaya saja itu penyebab daripada benda bergerak translasi atau bergerak mendatar. Nah, kalau momen gaya adalah penyebab dari suatu benda bergerak berputar atau berrotasi. Besarnya momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali atau cross product antara gaya dengan jarak antara titik kerja gaya dengan sumbu putar benda yang dilambangkan dengan L, dan jika ditulis dalam bentuk matematika adalah sebagai berikut. Momen gaya sama dengan F cross L, di mana F-nya itu adalah gaya dan L-nya itu adalah jarak antara titik kerja gaya dengan sumbu putar benda. Kemudian seperti yang sudah dipelajari dalam matematika, besarnya F cross L itu sama dengan F kali L kali sin alpha. Nah, kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Ini adalah batang besi, misalkan ini, kemudian ditarik oleh gaya F dengan sumbu putar di titik O, ya. Batang besi ini kalau misalkan kita tarik ke bawah sini, maka batang besi ini akan berputar dengan poros di O. Sudut yang dibentuk oleh batang besi dan gaya itu besarnya alfa. Nah, kebetulan di sini sudutnya besarnya itu adalah 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Nah, kalau sudutnya itu bukan 90 derajat seperti ini, F-nya di sini membentuk sudut alfa terhadap batang yang tidak 90 derajat. Nah, gaya ini kita uraikan terhadap sumbu X kita namakan dengan Fx, terhadap sumbu Y kita namakan dengan Fy. Dari uraian gaya ini, gaya yang menyebabkan benda berputar itu adalah Fy atau yang membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan Fx, nah ini kalau Fx ini tidak menyebabkan benda berputar. Besarnya Fy itu sama dengan F kali sin alpha. Ini adalah torsi terhadap titik O atau momen gaya terhadap titik O, di mana titik O ini adalah merupakan sumbu putar dengan satuan Newton meter. Kemudian F-nya ini gaya tarik pada batang di titik kerja gaya, ya, satuannya Newton. Kemudian D-nya ini adalah panjang lengan gaya, yaitu dari sumbu putar O ke titik
titik kerja gaya di A. Satuannya adalah meter, kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh lengan gaya dengan gaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai arah daripada momen gaya. Putaran momen gaya yang searah dengan putaran jarum jam itu diberi tanda positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah jarum jam itu bertanda negatif. Nah, ini adalah sumbu putarnya. Kalau batang ini diputar ke bawah sebelah sini, searah dengan putaran jarum jam, sehingga momen gayanya itu bertanda positif. Kemudian jika arah momen gaya itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam, ini sumbu putarnya. Nah, kalau batang ini kita tarik ke sini, maka batang ini akan berputar berlawanan dengan putaran jarum jam. Maka momen gayanya itu bertanda negatif. Tanda positif dan negatif pada momen gaya ini sangat penting sekali, ya. Maka harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya itu tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Contoh benda tegar adalah kayu, batu, besi, dan lain-lain, atau benda yang memiliki wujud padat dan keras, sehingga kalau diberi gaya dari luar, bentuknya itu tidak berubah. Kemudian contoh benda yang bukan benda tegar, misalkan tape gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pegang, maka akan berubah bentuknya itu, misalkan menjadi penyok gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan benda tegar. Jadi sekali lagi, benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya itu tidak berubah saat diberi gaya. Kemudian syarat keseimbangan benda tegar adalah hukum 1 Newton, yaitu hukum 1 Newton untuk gerak translasi dan hukum 1 Newton untuk gerak rotasi. Yang berbunyi, nah yang pertama dulu nih, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Atau kalau ditulis dalam bentuk matematika, itu dirumuskan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Jadi ini gayanya dalam 2 dimensi. Ada jumlah gaya-gaya searah sumbu X sama dengan 0, kemudian ada jumlah gaya-gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Kemudian hukum 1 Newton untuk gerak translasi, yaitu jika resultan momen gaya pada benda sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam atau bergerak melingkar beraturan. Atau kalau ditulis dalam bentuk matematika, sigma torsi sama dengan 0, atau jumlah momen gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, itulah syarat daripada kesetimbangan benda tegar. Nah, tadi di depan sudah kita bahas mengenai momen gayanya. Nah, sekarang tinggal penerapan dari momen gaya untuk benda yang dalam kesetimbangan statik atau untuk benda yang dalam keadaan diam. Untuk lebih memahami mengenai konsep kesetimbangan benda tegar, mari kita ikuti ilustrasi berikut ini. Ini adalah alat permainan jungkat-jungkit yang biasa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Nah, dari permainan jungkat-jungkit ini dapat menerangkan peristiwa tentang momen gaya dan kesetimbangan. Dari permainan ini dapat kita lihat, nah yang pertama ini adalah benda tegar. Jadi papannya ini adalah benda tegarnya, kemudian ini adalah sumbu putarnya. Kalau saya tambahkan gaya pada jungkat-jungkit ini,
seorang anak duduk ini, dan penyangganya ini saya lepaskan, maka jungkat-jungkit ini akan bergerak searah putaran jarum jam. Nah, kalau bergerak searah dengan putaran jarum jam, memiliki momen gaya yang positif. Kemudian, kalau anak ini saya pindahkan ke sini, maka jungkat-jungkit ini akan bergerak berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Maka momen gayanya itu bertanda negatif. Kemudian sekarang misalkan ada dua orang anak dan dewasa. Yang anak ditaruh di sini, kemudian yang dewasa saya taruh di sini. Nah, apa yang akan terjadi jika penyangga ini dilepas? Nah, ternyata ini dalam keadaan setimbang. Nah, kalau dalam keadaan setimbang, ini artinya jumlah momen gayanya itu sama dengan 0. Atau momen gaya searah putaran jarum jam dikurangi dengan momen gaya berlawanan arah jarum jam itu sama dengan 0. Oke, materi kesetimbangan benda bagian yang kedua yang membahas momen gaya dan kesetimbangan benda tegar selesai. Kemudian akan dilanjutkan pada latihan soal momen gaya dan kesetimbangan benda tegar pada bagian yang ketiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak tertinggal video-video pembelajaran berikutnya.